Kenapa setiap kali ingin dekat, pasangan selalu punya alasan menolak? Inilah solusi intim, saya Dr. Raihana Magdalena, dokter andrologi dan seksologi. Sebelum membahas episode kita kali ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Kita akan membahas beberapa indikator fisik pada diri seorang wanita yang menurut sebagian ulama klasik dapat memberikan gambaran mengenai karakter dan kecenderungannya dalam konteks hubungan suami istri. Pembahasan ini bersumber dari kitab Fathul Izar, salah satu referensi yang telah digunakan oleh para ulama terdahulu dalam memahami aspek penciptaan wanita, khususnya yang berkaitan dengan sisi fisik dan hubungannya dalam kehidupan pernikahan. Tentu saja, tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menghakimi atau menilai secara lahiriah, namun lebih pada menambah wawasan dan pemahaman, agar hubungan suami istri dapat terjalin lebih harmonis berdasarkan ilmu dan pemahaman yang mendalam. Lalu, apa saja poin-poin yang disebutkan dalam kitab tersebut? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Ukuran dan bentuk mulut. Kita awali dengan salah satu bagian tubuh yang mungkin jarang diperhatikan, yaitu mulut sahabatku. Dalam kajian klasik, disebutkan bahwa bentuk dan ukuran mulut wanita dapat memberikan isyarat tertentu mengenai karakter dan kecenderungannya dalam hubungan suami istri. Sebagai contoh, jika mulutnya cenderung lebar, maka diyakini bahwa kuenya juga memiliki karakter serupa, yaitu lebih luas dan panjang. Sebaliknya, jika bentuk bibirnya kecil, maka hal tersebut juga bisa mencerminkan ukuran organ kewanitaannya yang lebih sempit. 2. Ketebalan bibir. Hal lain yang juga dijelaskan adalah terkait bentuk bibir bawah. Apabila bibir bawah terlihat tebal, maka hal ini sering dikaitkan dengan bentuk organ reproduksi yang juga tebal. Sebaliknya, jika bibirnya tipis, maka diyakini karakter organ tersebut juga cenderung tipis atau ramping. Tentunya semua ini adalah bagian dari ilmu yang sudah dikaji sejak lama oleh para ulama, dan hendaknya dipahami dengan bijak serta penuh rasa hormat, khususnya dalam konteks pendidikan dan pembinaan rumah tangga. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam lanjutan kajian yang bersumber dari kitab Fathul Izar, disebutkan beberapa ciri fisik wanita yang oleh sebagian ulama terdahulu dianggap dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tubuh dan kecenderungan biologisnya, khususnya dalam konteks hubungan suami istri. Penjelasan ini tentu harus disikapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian, bukan untuk menilai seseorang secara lahiriah, tetapi sebagai ilmu tambahan yang memperkaya pemahaman dalam membina rumah tangga. 3. Warna bibir yang merah alami. Bibir yang tampak kemerahan secara alami tanpa bantuan kosmetik seringkali dikaitkan dengan tanda kesehatan yang baik. Dalam catatan klasik, hal ini juga dikaitkan dengan kondisi organ kewanitaan yang cenderung kering dan kesat. Kondisi ini disebut sebagai sesuatu yang secara umum disukai oleh laki-laki karena menggambarkan kesehatan, kebersihan, dan kelembutan alami. 4. Bentuk hidung dan postur punggung. Bentuk hidung juga dijelaskan sebagai indikator yang memiliki makna tertentu. Wanita dengan hidung yang mancung namun sedikit melengkung disebut memiliki kecenderungan hasrat yang lebih tenang atau tidak terlalu tinggi. Sedangkan wanita yang memiliki postur punggung agak membungkuk atau condong ke depan disebutkan dalam literatur tersebut memiliki syahwat yang lebih tinggi, lebih mudah terangsang, dan memiliki ketertarikan kuat dalam hubungan suami istri. 5. Ciri dagu dan alis. Dagu yang memanjang disebutkan sebagai petunjuk bahwa organ kewanitaannya terbuka dan memiliki sedikit rambut di area tersebut. Adapun wanita yang memiliki alis yang tipis, diyakini dalam penjelasan klasik tersebut memiliki organ kewanitaan yang sempit. Ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian orang dalam mencari pasangan dengan karakteristik tertentu. 6. Bentuk wajah dan rambut. Bentuk wajah dan rambut pun turut dijelaskan. Wanita dengan wajah yang lebar dan rambut yang tebal biasanya memiliki pinggul yang kecil dan organ kewanitaan yang cukup tebal namun sempit. Sebaliknya, wanita yang memiliki tubuh besar dengan punggung yang lebar disebut cenderung memiliki organ yang lebih luas dan besar.
serta dianggap lebih nyaman dalam menjalani hubungan suami istri. 7. Penampilan mata dan bahu. Mata yang besar sering dikaitkan dengan ukuran rahim yang kecil serta ukuran pinggul yang tidak terlalu besar. Namun, apabila seorang wanita memiliki mata yang besar dan bahu yang lebar, hal ini dikaitkan dengan organ kewanitaan yang luas serta bentuk tubuh yang mendukung kenyamanan dalam hubungan suami istri. Penjelasan-penjelasan ini bersumber dari warisan keilmuan klasik yang telah menjadi bahan kajian para ulama. Sekali lagi, penting untuk diingat bahwa informasi ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam menilai atau memilih pasangan, tetapi sebagai bagian dari khazanah ilmu yang perlu dipahami secara kontekstual dan dengan adab. 8. Kondisi daging di punggung dan betis. Salah satu hal yang juga disebutkan dalam literatur klasik adalah bentuk fisik pada bagian punggung dan betis. Wanita yang memiliki daging lebih banyak pada dua bagian ini dikaitkan dengan organ kewanitaannya yang cenderung lebih tebal dan luas. Selain itu, wanita dengan karakter tubuh seperti ini juga digambarkan sebagai pribadi yang penyayang, manja, dan senang berada dalam kedekatan fisik dengan pasangannya, sehingga menciptakan kenyamanan dalam hubungan rumah tangga. 9. Bentuk pinggul dan bokong yang menonjol. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa wanita yang memiliki bentuk tubuh dengan pinggul lebar dan bokong yang menonjol cenderung memiliki gairah yang tinggi dalam hubungan suami istri. Namun, ini juga menjadi catatan penting agar para suami bisa lebih memahami dan bijak dalam membina hubungan. Karena wanita dengan karakter ini membutuhkan pendekatan emosional dan fisik yang lebih kuat dan stabil agar hubungan tetap harmonis. Dengan memahami ilmu-ilmu seperti ini yang diwariskan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik, kita bisa memiliki wawasan tambahan dalam memahami pasangan sahabatku. Namun tentu saja, penilaian tidak hanya didasarkan pada aspek fisik saja ya sahabatku, melainkan juga pada akhlak, agama, dan komunikasi yang baik di antara suami istri. Semoga ilmu ini membawa manfaat dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Dan jika sahabat merasa bahwa penjelasan ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan kepada yang lain, dan tinggalkan komentar di bawah. Apakah Anda sependapat atau mungkin memiliki pandangan tambahan yang ingin dibagikan? Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.